Asal-usul dalam pandangan strukturalisme ibadah atau ritual, oleh Juara R. Ginting. Exchange atau pertukaran dan sacrifice ataupun kurban adalah dua tindakan ritual yang serupa tapi tak sama yang telah lama menjadi perhatian penting di dalam antropologi struktural terkait minatnya di dalam ibadah atau ritual. Pemberian mas kawin, misalnya, adalah tindakan exchange atau take and give, yang juga merupakan tindakan sacrifice atau pengorbanan ataupun persembahan. Saya akan membahas di bagian lain nanti tentang exchange dengan memusatkan perhatian di bagian ini pada sacrifice. Dari pengalaman saya memberi kuliah dan berdiskusi dengan mahasiswa, tampaknya exchange atau disebut juga ritual exchange agak berat untuk dimengerti. Sementara waktu, Anda bisa membaca buku Marcel Mauss yang telah diterjemahkan oleh Parsudi Suparlan dengan judul Pemberian, di mana judul bahasa Inggris The Gift. Ada baiknya memang bila kita fokus dahulu pada pembahasan sacrifice karena terkait langsung dengan model dari society. Menurut antropolog Daniel Decopet, tindakan sacrifice bukan hanya sekedar mempersembahkan sesuatu, dengan harapan dapat imbalan atau tidak sebagaimana menjadi intinya di dalam tindakan exchange, tapi juga merupakan sebuah tindakan to represent. Represent berasal dari bahasa Perancis yang berarti menghadirkan kembali sesuatu dalam bentuknya terkini. Saya ambil salah satu contoh sacrifice yang sangat terkenal dan paling mudah dimengerti umum, yaitu di dalam misa Katolik, di mana jemaat diberikan sekeping roti dan seteguk anggur merah. Inilah tubuhku, inilah darahku, adalah ekspresi atas keyakinan bahwa Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, demi keselamatan manusia. Dengan sakramen itu, maka Allah hadir kembali di dalam hidup umatnya. Melalui tubuh Yesus yang manusia bisa sampai kepadanya. Itulah inti sacrifice di dalam semua agama atau society, sebagaimana telah ditemukan oleh para antropolog aliran struktural, yaitu adanya pembagian maupun distribusi dari satu tubuh kepada manusia. Karena itu pula persoalan hidup dan mati adalah bagian penting dalam sacrifice. Hanya saja, tidak semua orang Kristen sama pemahamannya dengan para strukturalis tentang ekspresi kita satu dalam Kristus atau kita adalah tubuh Kristus. Mari kita melompat sejenak ke sacrifice di Karo. Misalnya dalam ritual kematian ataupun perkawinan. Tubuh seekor kerbau dibagi seperti ini. 1. Tulang paha depan kanan ke kalimbubu. 2. Tulang paha depan kiri ke sembuyak. 3. Tulang paha belakang kanan ke anak beru. Dan 4. Tulang paha belakang kiri ke senina. Bagian kepala dan ekor disisakan untuk makan malam. Selebihnya dimasak untuk lauk umum, semua hadirin. Ada lagi bagian dalam yang dimasak khusus dengan cara tutung bohan, usus, hati, jantung, paru, limpa, daging dekat payudara, serta dicampur darah. Bohan ini dihidangkan di atas pinggan berpasangan dengan nasi putih di dalam perakan. Pinggan adalah representase dari kandungan, bohan penis, perakan vagina. Ini dipersembahkan kepada perkadekaden 10-2, dan karena itu disebut juga pinggan 10-2. Kembali kita jenguk keempat paha kerbau tadi. Sama strukturnya dengan 4 jabusuki dari rumah adat Karo, sembuyak, anak beru, kalimbubu, senina. Ini masih bisa diobservasi sekarang ini bila saja masih ada acara mantem dalam pelaksanaan ritualnya, bukan dengan membeli daging ke pasar atau catering. Untuk makan malam, dihidangkanlah gulai daging yang berasal dari kepala dan ekor kerbau yang tersisa. Kepala adalah merepresentasikan sembuyak dan ekor anak beru.
Unit sosial dasar dalam pertemuan malam itu adalah semua keturunan anak laki dan anak diberu dari sepasang suami istri, Jabu, yang disebut anak Jabu. Saya buat ringkasnya saja bahwa dengan membunuh seekor kerbau serta mengkonsumsinya dengan cara-cara tertentu, maka orang-orang yang mengkonsumsinya sebagai bagian-bagian dari tubuh seekor kerbau itu, maka kita berhubungan satu sama lain sebagaimana bagian-bagian tubuh kerbau berhubungan satu sama lain. Kini, he is in you. Mau baca he sebagai Tuhan atau society terserah. Anggap juga itu syaitan, terserah. Terpenting dari penjelasan saya di sini adalah bahwa ibadah adalah untuk menghadirkan society dalam bentuknya yang terkini. Society adalah sebuah sistem yang dapat hadir di tengah-tengah manusia melalui pengorbanan sebuah tubuh. Dengan kematiannya manusia bisa sampai pada sesuatu yang tak terlihat itu dan menjadi satu dengannya. Naskah oleh Juara R. Ginting. Editor, Bastanta P. Sembiring. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.